Di satu lantai naik ke atas kaca. Tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan limpahan berkahnya pada acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya Kabupaten Surian beserta pengurus, Damang, kepala adat kecamatan, ketua DAD kecamatan, kepala narasumber dari ketua tim penetapan hukum adat masyarakat hukum adat di Kabupaten Lebak, Bapak Denli, kepala DPRD, kepala daerah lainnya, serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan workshop kebijaksanaan hukum adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional. Workshop yang kami banggakan selanjutnya perkenalkan kami melaporkan beberapa hal. Dasar hukum kegiatan kita adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemetaan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kabeh selamat dengan lantai, salam sehat. Adil kata linu, berjuang untuk suraga basengat tak jibata. Harus. Jadi ini salam nasional Dayak ini Pak. Seluruh Kalimantan, seluruh pulau Kalimantan, orang nasional baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Kuasa yang telah melimpahkan taufik hidayahnya yang kita sehingga kita bisa hadir, bisa beracara di tempat ini dalam rangka workshop tentang adat yang ada di Kabupaten Lebak ya. Nah, Kabupaten Lebak juga nanti narasumber ada juga dari mana tadi maksudnya? Narasumber Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, kemudian Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Ketua Tim Penetapan Wilayah Hutan Adat, Kesepuhan Pasir Burung, Pasir Erih, Bapaknya. Ada 3 pemateri, dan nanti rencananya kalau tidak ada halangan Pak Agustiar, anggota ini DPR RI juga akan hadir di sini. Mudah-mudahan pada siang nanti atau sore juga bisa hadir. Ini adalah rangkaian dalam rangka mempererat persatuan kesatuan di antara masyarakat adat yang ada di Nusantara, terutama antara suku Dayak dan suku Sunda, Pak ya, Sunda. Ya, merangkai persatuan untuk mempererat NKRI ini. Nah, supaya mungkin masyarakat adat Serian belum mengenal dengan adat yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jakarta, yaitu suku Sunda. Nah, di sana juga ada kerapatan adat juga Pak ya. Nah, yang adanya kita workshop ini, kita
mungkin mendapat informasi pembelajaran dari kerapatan adat suku Sunda Jawa Barat sebagai bahan kita untuk membuat perda nantinya pada adat di Kabupaten Serian untuk menambah referensi kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, keberadaan masyarakat adat tidak begitu saja muncul seperti sekarang ini, tetapi adanya perkembangan yang dimulai dari masa lalu sampai saat ini, dan terdapat masyarakat yang mewakili masa tersebut, masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang-orang yang terkait sebagai suatu kesatuan wilayah teritorial, kesatuan keturunan, kesatuan wilayah keturunan, sehingga terdapat keberagaman bentuk masyarakat adat dari satu ke tempat yang lain dalam bingkai NKRI. Nah, saya juga ingin memperkenalkan di sini sebelah kanan saya ini asisten 2, ini Pak. Sebelah kiri Bapak itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya. Dan di sebelah kiri depan Damang Kecamatan Surabaya. Kemudian Sekretaris DADI, kemudian Ketua Harian DADI Dewan Adat Daerah Kabupaten Serian, kemudian Demang Kecamatan Serhulu, Demang Kecamatan Danau Sebuluh, Kecamatan Hangal sebelahnya, Kecamatan Hilir sebelahnya, nanti sebelahnya Demang Kecamatan Terujung, paling hulu sekali Pak, paling istilahnya paling hulu sungai sekali, Suling Tambun, Pak Kapel Itin. Kemudian hadir juga di sini beberapa ketua DADI Dewan Adat Dayak Serian kecamatannya. Kemudian ada juga hadir di sini. Kemudian hadir juga di sini orang yang saya cintai, saya hormati, istri saya itu Claudia, ya. Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat ini telah dijamin oleh konstitusi keberadaan pasal 4 ayat 2 dan 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Sektoral Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batu bara. Kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 kalau tidak salah ya Pak ya, tahun 2013 ya, tentang pengakuan hak adat. Artinya hak adat itu memang ada. Karena sebelum berdirinya NKRI ini sudah ada masyarakat adat sebelumnya. Termasuk pada hari ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Serian terhadap masyarakat adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang ada di Kabupaten Serian, mengingat pentingnya workshop pada pagi ini, maka diharapkan untuk seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan kali ini sebaik-baiknya untuk berdiskusi terkait permasalahan adat yang ada atau potensi masalah yang ada, masalah adat yang mungkin ada ke depan di Kabupaten Serian untuk kemudian menghasilkan solusi atas permasalahan tersebut guna menjaga keberlangsungan keberadaan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Serian. Nah, di sini nanti kita bisa berdiskusi, bertanya kepada narasumber kita terkait dengan hutan adat. Nah, di tempat kita masih ada hutan, masih banyak hutan. Nanti bisa saja nanti daerah mana yang akan kita tetapkan menjadi hutan adat. Nanti kita sambil berdiskusi, bertanya dengan narasumber supaya nanti legal formalnya sah, terutama hutan HP reproduksi statusnya, dan juga hutan yang sudah APR tapi masih bentuk hutan. Nah, proses seperti apa agar nanti bisa kita ajukan untuk kawasan hutan adat di Kabupaten Serian nantinya. Mari kita teguhkan semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Serian ini dilandasi dengan persatuan kewibawaan diri
kita menampak menuju masa depan yang lebih cerah dan memberi makna bagi perjalanan Kabupaten Seruyan sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah SWT Tuhan Maha Kuasa memberi kekuatan serta memimpin kita semua mampu lebih baik lagi dalam membangun Kabupaten Seruyan yang kita cintai ini. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop kebijakan hukum adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan tentunya Pak Bapak Bupati Kabupaten Seruyan. Terima kasih Pak, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak, bisa duduk bersama. Tentunya dari Kabupaten Lebak sama Kabupaten Seruyan kita bisa bersilaturahmi bersama. Semoga Bapak Bupati ini selalu diberikan ketabahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga yang saya hormati para unsur Forkopimda Kabupaten Seruyan, ada Pak Kadis PMD Pak, ada juga Pak Asisten 2 Pak, ya, Asisten 2 Kabupaten Seruyan, juga yang saya hormati, semoga Allah dimuliakan. Tak lupa dan yang saya banggakan juga bapak-bapak Camang ya, kalau ada juga ada Dewan Adat. Semuanya mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan penyebutan tentang apa di sana, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang hadir di acara ini. Semuanya yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu PKK Kabupaten Seruyan juga saya hormati, Ibu. Telah hadir di workshop ini, bisa bersilaturahmi. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini selalu diberikan ridho dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan sebelum saya ke materi, saya akan memperkenalkan diri Pak Dian. Ya. Saya nama Jajuli Pak, dari Kasepuhan Adat Pasir Eri, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang kebetulan pada tanggal 21 Pak Dian, apa tanggal berapa ya? Bapak-bapak dari Seruyan juga alhamdulillah bersilaturahmi ke Kasepuhan kami, dan hari ini saya bisa diberikan waktu untuk menyampaikan, tidak menggurui Pak, tapi sedikit bercerita tentang bagaimana adat dan kasepuhan yang ada di di Kabupaten Lebak. Dalam hal ini Kasepuhan Pasir Eri, Desa Sindangalaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Tentunya melewati acara ini, baik itu masyarakat adat yang di Kasepuhan, yaitu masyarakat adat Sunda, dan juga masyarakat adat Dayak, kita itu sama-sama saudara Pak, sama-sama saudara. 2019 sedikit saya bercerita, saya diundang ke Kabupaten Sigi, Palu, dan di sana disambut, oh ini ternyata saudara saya, karena kita sama-sama masyarakat adat, walaupun dari masyarakat adat Sunda, dan ternyata di sana ada masyarakat adat Toko Uma di Palu, ternyata itu saudara dan mengakui bahwa kita di bawah terutama ada organisasi aliansi masyarakat adat Nusantara, amanatnya. Di sini saya akan sedikit bercerita Pak, bagaimana atau apa saja yang telah kami lakukan di masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eri, karena tentunya berbicara masyarakat adat tidak lepas daripada kita berbicara hutan, karena sebelum NKRI juga merdeka, ternyata masyarakat adat sudah ada di sana, seperti itu. Di Kasepuhan Pasir Eri
sudah beberapa generasi keturunan atau beberapa generasi kepala adat yang tentunya itu lebih jauh daripada Indonesia merdeka. Bahwa kami menyimpulkan hutan yang digarap, hutan yang selama ini dimanfaatkan dan dipelihara, dilindungi oleh masyarakat adat, itu jauh sebelum Indonesia merdeka sudah dijaga. 2013 di Kasepuhan Kasileri di depan saya, Pak, itu masuk ke Perum Perhutani. Nah, setelah Perum Perhutani, maka ada perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi konflik di Kasepuhan Kasileri itu karena memang di sana tidak ada perusahaan, Pak ya, tidak ada perusahaan. Jadi konfliknya hanya masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini Taman Nasional dan Perum Perhutani. Tidak sedikit waktu itu bapak dan kakek saya bercerita, ternyata ketika memang di sana masih di bawah hutan negara yang dalam hal ini dikelola oleh Taman Nasional, masyarakat diminta untuk memberikan retribusi atau kontribusi. Dalam hal ini kami bisa katakan di sana upeti, Pak. 25% dari hasil pengelolaan hutan di tanah garapan masyarakat itu harus memberikan upeti kepada mungkin Taman Nasional yang di lapangan, tapi mungkin yang di atasnya tidak memberitakan seperti itu. Nah, dari situlah timbul konflik. Sering sekali antara masyarakat dengan petugas di lapangan itu kejar-kejaran, gitu kan. Bahkan banyak yang perkakas perkebunan ini yang dirampas waktu itu. Dan setelah itu kami sepakat bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ketika muncul sebuah aturan MK 35 yang menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, kan? Jadi kami berinisiasi bagaimana agar hutan adat atau hutan negara dalam hal ini Taman Nasional itu dikembalikan pengelolaan atau haknya kepada masyarakat adat itu sendiri. Memang perjuangannya tidak semudah membalikan telapak tangan, Pak. Tentunya berbagai proses dan rintangan yang kami lalui pada saat itu. Berawal dari situ, ternyata kita itu sebagai masyarakat adat harus membuktikan bahwa kita itu ada sebelum Indonesia merdeka. Membuktikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, bahwa masyarakat itu ada, maka kita harus buktikan dengan legalitas yang ada. Tentunya secara de facto mungkin masyarakat adat kita nyatakan ada, tapi secara de jure atau secara aturannya tidak, kan? Karena belum diatur oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka kita harus buktikan bahwa masyarakat ini bisa diakui oleh pemerintah, apalagi hutannya ini bisa dikembalikan dari hutan negara kepada masyarakat adat itu sendiri dengan cara kita mengajukan atau diawali dengan musyawarah pemetaan wilayah adat itu sendiri. Karena di dalam pemetaan tentu banyak sekali yang kita harus buktikan kepada pemerintah. Bukan hanya kita memetakan sebuah wilayah atau hutan adat, tapi di sana juga harus ada penggalian data sosial. Bagaimana ritual-ritual adat, bagaimana kearifan lokal adat yang memang ada di sana, dan dibuktikanlah dengan sebuah selembar peta partisipatif wilayah masyarakat adat. Kalau di sana kami peta hutan adat Kasepuhan Kasileri dengan luas kurang lebih 580 hektar yang diberikan tadinya hutan negara, diberikanlah kepada masyarakat adat Kasepuhan Kasileri. Lanjut.
Nah, ketika bicara masyarakat adat, tentunya ada asal usul yang nanti menjadi dasar, Pak. Ketika kita mengajukan hutan adat, ternyata asal usulnya seperti apa? Ini saya bicarakan sependapat sehari, ternyata kalau kita lihat dari paparan tadi, memang banyak kesamaan-kesamaannya. Contoh kayak etem, coba kami mengatakan etem. Ya, kayak pare itu berarti padi. Jadi ada kesamaan-kesamaan bahasa dan juga cara ritualnya. Kalau kami sana mau membuka hutan untuk ladang, membuka ladang, kami namanya memanggur, artinya dikasih kayu diikat dengan akar. Itu. Jadi banyak kesamaan dan juga ada ritualnya mungkin potong ayam dan sebagainya sebelum menunggal dan lain-lain. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi sebagai referensi kami, yang mana selama ini secara turun-temurun tidak tertulis. Artinya hukum adat itu artinya dari mulut ke mulut hampir ada kesamaan apa yang disampaikan oleh narasumber. Kami terima kasih kepada narasumber yang mana di sini sudah ada diperdakan, mungkin jadi Pak Toto kelewatan. Memang sudah ada perdanya yang saya lihat. Ini menurut kelewatan tadi, sini sudah ada perdanya dan kami mau menggarap itu. Jadi mungkin nanti ini sebagai pengayaan dari referensi untuk pembuatan perda kami. Jadi terima kasih atas ini sebagai pencerahan untuk kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Silvi Kuhing dan Mas Raya. Jadi hal yang kecil ini bisa kita tambahkan di perda kita. Kenapa? Selama ini ada kita belum tertulis, baru peringat. Oh dulu kata bapak saya begini. Ini kalau yang diikuti di Kabupaten Lebak, ini kan tertulis, tinggal ikutin aja nanti keturunan kita yang keberapa nanti. Nah, jadi kita punya sejarah bahwa di zaman kita, di zaman ketua adik saya pada bank yang ada ini dan bersama DPRD yang periode ini ada menghasilkan perda adat yang mengatur tentang di PEN 1, di PEN 7, di PEN 3, di PEN 25, 30 dan sebagainya. Diatur rumah diatur itu. Saya punyanya Kabupaten Lebak itu ada perda yang jelas. Maksud saya apa yang dilakukan oleh Kabupaten Lebak tadi yang sesuai dengan daerah kita dan karakteristik masyarakat kita, daerah kita agar bisa kita masukkan. Kayak ngatur-ngatur masa cara terampadi, cara pernikahan, ada denda, ada segala macam. Selama ini kan kita kan hanya burding gitu-gitu aja, nggak ada dasar hukumnya. Keinginan saya nanti kita menakala masa rumah tangga, maunya ini bermasalah dengan istrinya, bagi harta, ya, secara ada aturannya. Nah, ataupun ada denda adat apa segala macam. Selama ini kan kita hanya katanya. Nah, jadi nggak ada istilah dasar hukum jelas. Harapan saya nanti ada ketentuan, ada perdanya hidup kita sehari-hari. Nah, baik itu masalah rumah tangga. Selama ini kan kita rumah tangga ini penyelesaiannya di kantor agama, kantor Kementerian Agama. Nah, kemudian bisa juga sampai ke pengadilan. Nah, harapan saya sebelum ke situ kita ada dulu. Kalau ada bisa selesai, kenapa kita harus ke pengadilan pemerintah, pengadilan negeri? Selesai dulu ada, kalau memang bisa diterima oleh semua pihak ya, baru ke aturan formal atau aturan positif. Kalau aturan ada bisa selesai, bisa mendamaikan berbagai pihak, maka kita bisa tiada untuk pelaksanaan hukum positif. Hukum adat kita kedepankan, karena adat ini ada sebelum negara ini ada. Sudah ada kelompok masyarakat, dan itu harus kita gali lagi. Kita gali untuk masa surya seperti apa. Kita akan adakan nanti seminar mengundang tokoh-tokoh. Nah, apa yang kita lakukan dan bahan pembandingnya adalah dari Kabupaten Lebak ini. Ini menarik sekali untuk kita tindak lanjut sebagai perda. Jadi kita perda itu bukan hanya mengatur yang umum-umum saja, tapi yang terkait dengan rumah tangga, terkait dengan ahli waris dan sebagainya, terkait dengan sila sengketa antar keluarga, rumah tangga dan lain itu harus dimasukkan dalam perda. Nantinya pada saat
ada sengketa, kita tidak repot lagi hanya meraba-raba. Karena apa? Aturan di Bantayan berbeda dengan Seruyan. Seruyan berbeda dengan Arut. Coba aja aturan-aturan kita di sana. Jadi kita harus Seruyan harus punya aturan sendiri dan itu harus tertulis, bukan hanya pengingat-pengingat. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak Tito. Menambahkan dari yang doanya tadi, dari penanya sebelumnya, memang ini kayaknya sudah tepat Pak, karena ulun ingat dulu waktu juga di bawah pimpinan Bapak waktu masih wakuf, dulu pernah kita studi banding ke daerah Sumatera ya Pak ya, ke Padang, Sumatera Barat, mencari referensi untuk menyusun masalah adat ini. Ternyata karena di sana latar belakangnya itu adat mama, artinya yang lebih menonjol yang perempuan, jadi kurang tepat. Nah, di sini kayaknya udah seiring ya, pas di sini seiring sejalan dengan yang ada di tempat kami di Kalimantan, terutama di Seruyan. Dan memang banyak kesamaan. Tadi Bapak juga ngomong masalah pemali segala. Di tempat kami juga ada mali, nanti kalau kena jipen seperti dikatakan oleh Pak Bupati tadi, tidak adatnya seperti itu. Tinggal inventarisirnya kita yang belum Pak, inventarisir, mendata semuanya yang nanti semuanya biar ada pendataan khusus. Nah mungkin kalau boleh tahu juga nanti larinya kalau memang pembiayaannya Pak, kalau boleh tahu di sini kemarin dari mana sumbernya, karena itu harus NGO segala macam. Pakai artinya ada tim orang luar untuk pendataan. Apakah itu bisa juga memakai yang ada di kabupaten, misalnya pendataan kita pakai GPS itu orang dari tata ruang aja, dari PU atau mungkin dari mana. Nah itu kalau memang ini boleh, kan harusnya tim nanti yang mendata ini biar semuanya tercover. Artinya semuanya tidak ada yang ketinggalan. Nanti biar semuanya bisa terlaksana dengan baik sampailah terbit perdanya, terus kita usulkan ke kementerian nantinya untuk penetapannya. Nah mungkin itu saja tambahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tito. Kayak pohonan ada Pak ya. Pohonan itu kalau dapat kita kan kalau benar artinya nah, jadi kita terkait NGO-nya tanpa mereka bersiap, ya mereka siap. Makanya kegiatan kita disambung hari Kamis nanti dengan mereka udah connect tuh, pas sistem 2 ya, udah connect. Nah, nanti kita bisa tindak lanjut ini hasil workshop kita hari ini, hasil diskusi kita dengan beliau, dengan Pak Zuli dari Kabupaten Lebak, bisa kita tidak lanjut dengan mereka nanti, supaya mereka nanti NGO yang akan mewadahi kita, memfasilitasi kita untuk membuat perdanya ataupun melakukan seminar-seminar nantinya terkait dengan adat. Nanti kita himpun dari daerah Hulu, Bintangul, Jalan Hulu, kemudian Sulawesi Tengah, Motamba dan ke bawah sampai ke Sulawesi Kidul, kita gali dari semuanya, baru kita buat perda yang tertulis supaya ada dasar kita pada saat penetapan perda nantinya. Selama ini kita yang satunya bukan 3, bukan 20. Ini kan berhafal-hafal semua jadinya. Tidak ada dasarnya. Pak Demang dari Indonesia silakan perlu. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Biar kita jawab. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Ramses Tumban, Kecamatan Suruyan Hilir Timur. Kami sudah mendengar apa yang Bapak paparkan, hanya yang tidak disinggung dari masalah denda adat atau sanksi adat ya Pak ya. Kami di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Seruyan Pak, karena mengacu pada 96 pasal Hukum Adat Tumbang Anoy, itu memang ada ketentuan kalau ada pelanggaran atau ada bahasanya ramu, hati ramu, jipen, ya,
ada pelanggaran adat itu kena sanksi. Ya. Apakah di Lebak Banten juga demikian, Pak? Ya. Kalau secara umum memang di KPT apapun yang dulu ya telah dibuat oleh orang tua kita dulu itu sudah ada sebenarnya, Pak. Tapi secara spesifik yang belum di Kabupaten Seruyan, makanya akan kita buat perkanya bersama pemerintah daerah bersama dengan BPN. Jadi kami hanya menanyakan itu aja, Pak, masalah sanksi. Apa ada pasal-pasalnya tertentu kalau ada pelanggaran memasuki hutan adat atau apa? Kalau di kami memang kalau hutan adat itu hutan yang digarap oleh masyarakat, Pak. Tapi kalau tanah adat ya itu yang digarap oleh masyarakat, bisa untuk bercocok tanam. Tapi kalau hutan adat memang kami masih belum ini, Pak. Masih ya syukur kami bisa ikut pada kegiatan ini sehingga menjadi referensi nanti dalam penyusunan untuk pengakuan hukum adatnya. Mungkin itu aja, Pak, dari kami. Terima kasih, Pak, atas kesempatan. Terima kasih Pak Bambang Macam-Macam Hilir dari berbagai kesamaan kosakata tadi ya. Sehingga memang Indonesia ini memang satu asal muasalnya. Bisa saja orang Sunda ini dari Kalimantan, bisa juga orang Kalimantan ini bahasanya dari Sunda. Kenapa banyak kesamaan di situ? Nah, apa-apa yang sama itu kan bahasa adat nih, bahasa Indonesia, bahasa adat. Makanya saya banyak kesamaan dalam istilah-istilahnya di situ. Makanya NKRI ini memang harga mati. Kalau mau bebas ke bupati beli kamus hidup adat. Itu bisa kita catat itu untuk kita jadikan referensi bersama-sama kosakata itu, karena itu untuk memperkuat persatuan kita sesama anak bangsa. Berarti kita ini ingat moyang kita memang satu. Nah, dari kosakata itu kan mungkin beberapa ribu tahun yang lalu nih kan ada penyebaran mungkin dari tanah Pasundan ini ke Kalimantan sana, ke tanah Borneo sana, ke tanah Dayak, berjalannya waktu percampuran dari etnis mana-mana, berubah nama. Tapi memang ada darah yang sama kayaknya kalau dari kata bahasa dari kosakata yang sampai beberapa kalimat tadi. Satu orang lagi, ini silakan. Mungkin dari Sultan Pak Ahmad. Atau dari ini, kecamatan dari 10, Pak Ijai, ketua dari kecamatan. Cukup ya? Yang kira-kira itu silakan Pak untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Bupati dan juga Bapak-Bapak yang tadi telah bertanya. Bertanya sedikit saya untuk memberikan tanggapan, Pak ya. Tapi saya yakin dengan banyaknya tadi karakteristik kata Pak Bupati kesamaan, itu kan kayak tadi mungkin kalau di sana, kalau di kami bahasanya kawalat, Pak. Ketika Pak Bupati kawalat ya, ketika seorang melanggar aturan adat, ya sendiri sebenarnya kan. Jadi di luar nalar hal yang dia rasakan sendiri gitu kan. Mungkin dengan banyaknya kesamaan ini ya di situ mudah-mudahan saya berharap di Kalimantan atau masyarakat Kalimantan sama halnya dengan pengakuan atau regulasi pemerintahnya sama dengan pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam ini bisa menetapkan sebuah perda. Pertanyaan dari Pak Toto tadi terkait dengan perda, apakah ada perda hukum adat atau perda tanah dan sebagainya atau pengaturan di dalamnya. Di Perda nomor 8 tahun 2015 di pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat sebenarnya sudah diatur, Pak. Tapi kalau untuk hukum adatnya sendiri itu kan itu adanya di ketua adat atau di masyarakat adat itu sendiri. Itu di Abah kalau di sana kan. Contoh kecilnya misalkan ada seseorang yang dia masuk ke hutan adat yang memang dilarang oleh tanpa seizin, maka dia akan dipanggil oleh pegawai adat, dibawalah oleh adat dan dinasihati oleh jadi
hukum adat di situ berlaku, Pak. Tidak serta merta hukum positif kita langsung ke ke polisi dan sebagainya, gitu kan? Tidak. Jadi justru hukum adat menurut saya lebih tinggi derajatnya dibanding hukum positif. Karena disitulah kita bisa menjelmakan manusia. Artinya ada seorang yang memang sengketa tanpa batas misalkan kan. Nah maka dua-duanya akan dipanggil, dibawa ke rumah ke balai adat. Disitulah dimusyawarahkan. Dan saya rasa ketika dimusyawarahkan tidak ada yang tidak selesai dengan musyawarah adat, Pak. Maka hukum adat itu yang kami selalu pegang teguh selama ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada gitu yang seperti itu gitu kan. Karena kami merasa bahwa masyarakat adat atau incu putu masyarakat itu semuanya saudara gitu kan. Syarat turun itu sama. Nah yang paling penting tadi kata Bapak itu penggalian data sosial, benar Pak. Jadi peraturan daerah yang akan menjadi SK Bupati atau Perda di tingkat kabupaten, tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan masyarakat yang sekaligus juga bagi kepentingan anak cucu yang akan datang.